pasti kita rasakan bahwa kita hidup dan bisa bersenang. Selawat dan salam kepada kawan-kawan yang besar Muhammad SAW. Dengan berkat perjuangan beliau, dengan berkat segala sesuatu yang ada dari beliau, keringat dan jasa dan darah semuanya, sehingga kita diliputi dari alam yang tidak berilmu pengetahuan masuk ke alam yang lebih membuat kita menjadi dewasa karena kita bisa berpikir dalam mencari ilmu pengetahuan. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan orang tua saya, guru-guru saya, rekan kerja saya, mitra kerja saya. Yang jelas ini merupakan pertemuan kita yang pertama, besok pertemuan yang kedua. Sebagiannya ya sudah pernah bersilaturahmi, sebagiannya mungkin baru kenal sekarang. Mudah-mudahan jalinan persaudaraan ini tetap terbina sampai dengan akhir acara dan seterusnya. Jadi kita bicarakan adalah tentang yang hari ini kita bicarakan yang pertama, pengembangan bahan aja. Itu yang sesat pertama. Itu sesat kedua, Bu. Yang pertama sekali itu standar kelulusan. Standar kelulusan. Itu orang singkatnya dengan SKL. Standar kelulusan. Itu kalau bapak ibunya ada bapak ya, ibu semua ya. Ibu semua. Ibu-ibunya buka map itu di halaman pertamanya langsung tertera ada SKL. Jadi sudah ada di situ. Paling nanti kita kupas pengertiannya secara praktis. Kalau yang di depan ibu mungkin sangat teoritis, bagaimana menyikapi yang teoritis itu ke dalam praktek di lapangannya. Terus mungkin di SKL kita nggak berbicara banyak. Setelah itu nanti kita masuk ke pengembangan bahan aja. Kalau memang dua item materi itu selesai dengan bagus, artinya bagus itu bagus pemahamannya dan bagus silaturahminya. Kita masuk sedikit ke silabus. Pengembangan silabus. Dilanjutkan sampai dengan besok masih pengembangan silabus. Terus kita lanjutkan dengan pengembangan RPD. Selesai. Jadi materi saya itu ada 4 season. Yang pertama ada SKL, terus ada pengembangan bahan aja, terus yang hari ini kalau sempat kita bahas tafsirannya kan tidak. Ya Bu ya. Jadi jangan sampai Ibu kalau Ibu sebelumnya pernah ikut training dan sudah ada informasi di kepala Ibu, terus saya berikan informasi yang baru ternyata tidak sesuai, itu tolong segera disampaikan supaya kita bisa mencari titik temu. Itu yang saya maksud. Nah, hal yang paling susah bagi saya adalah mengajar orang dewasa. Kalau itu kan semuanya sudah dewasa. Dia ada penelitian jalannya kalau mengajar orang dewasa itu susah. Susahnya kenapa? Yang pertama, kalau orang dewasa itu sudah punya informasi dalam kepala, terus masuk informasi lain yang tidak sama dengan yang sudah ada di dalam kepala, biasanya itu ditolak informasi baru. Seperti itu ciri khas orang dewasa. Contohnya seperti ini, Bu. Ibu boleh percaya atau boleh juga enggak apa yang saya katakan. Ibu meyakini umpamanya ini bukan masalah kelabian, Bu ya. Salat tarawih itu 20 rakaat. Hari ini kumpul di sini saya masukkan informasi baru 8 rakaat. Mestinya yang 8 rakaat saya bilang itu ditolak. Itu kan ciri orang dewasa belajar. Nah, supaya itu tidak terjadi, kalau begitu saya masukkan informasi yang baru nanti, informasi yang sudah ada di Ibu sebelum berangkat, baik yang dari sekolah maupun dari pelatihan yang lain tidak serupa, kalau disampaikan. Ya Bu ya, supaya selesai masalah kita di sini dan keluar Ibu pulang ke sekolah masing-masing jumpa balik dengan guru kelas 1 yang sudah tidak terjadi perubahan. Artinya apa? Wacana yang dikembangkan kurikulum selalu berganti-ganti ternyata tidak berganti, sama. Jadi yang ingin saya tekankan, kurikulum tidak berganti-ganti. Yang pertama, KBK yang tahun 2003 tidak pernah disahkan menjadi sebuah kurikulum. Itu dulu definisinya. Jadi dia bukan kurikulum. Jadi kalau Ibu bilang dia sebuah kurikulum, salah. KTSP yang merupakan kurikulum. Sudah ada, tentunya belum. Sekolah Ibu kan belum KTSP, Bu ya? Sudah. Sudah punya draft KTSP? Belum, Bu ya? Setahu saya seluruh Aceh belum. Tidak ada. Bohong kalau ada. Bohong kalau ada. Nggak ada pun satu pun. Dan SMA 1 Fajar Harapan Percontohan Ibadah Aceh saja belum ada draft kurikulum KTSP. Apalagi kita yang di Aceh. Maksud KTSP itu adalah sebuah draft kurikulum.